Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak ibu. Oke, hari ini ibu akan menyuruh kamu untuk mengerjakan soal studi kasus yang ada di bab 1. Kita flashback kembali ya nak, materi pelajaran di bab 1, karena ibu ingin tahu apakah kamu sudah memahami cara pengisian dokumen pengelolaan dana kas kecil. Ya, ibu ingin mengulang kembali ingatan kamu dan menguji pemahaman kamu kembali. Tetapi sebelum saya suruh kamu untuk mengerjakan soal latihannya, ibu akan memberikan sedikit penjelasan untuk mengulang kembali materi yang sudah diberikan di kelas 11 mungkin ya. Nah, di sini kamu perhatikan dulu, coba kamu perhatikan dan kamu pahami yang ibu jelaskan. Bisa kamu lihat di halaman 9 di buku kamu. Di contoh studi kasus itu ada bukti kas keluar ya. Nah, kamu perhatikan soalnya pada tanggal 2 Juni 2019 PT Cipta Rasa membentuk dana kas kecil sebesar 10 juta. Bukti kas keluar dibuat oleh bendahara rangkap 3 lembar. Sebagai perintah pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah bukti kas keluar ya. Yang saya kasih tahu ini adalah bukti kas keluar. Dia dibayarkan kepada pemegang dana kas kecil, jumlahnya 10 juta. 10 juta itu jumlahnya dari, lihat keterangan soal di atas ya, dia membentuk dana kas kecil sebesar 10 juta. Untuk keperluan apa? Pengisian kembali dana kas kecil. Nah, saya rasa untuk bukti kas keluar ini, contoh bukti kas keluar ini kamu paham ya. Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya atau contoh studi kasus selanjutnya. Nah, untuk contoh studi kasus selanjutnya ini, yang studi kasus 2 ada PPKK atau surat permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, di sini tertera pada tanggal 5 Juni 2019, bisa kamu baca. Pemakaian dana kas kecil PT Cipta Rasa ingin membeli keperluan. Dia ingin membeli keperluan alat tulis kantor dengan rincian sebagai berikut. Ya, dengan rincian sebagai berikut. Jumlahnya 2.700.000. Nah, ini jawabannya, contoh surat permintaan pengeluaran kas kecilnya. Langsung saya jawab ya, langsung dibahas ya. Dia ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlahnya 2.700.000. Kenapa 2.700.000? Karena jumlah total keseluruhannya itu 2.700.000. Untuk keperluan apa tadi? Untuk keperluan membeli perlengkapan kantor. Nah, 20 rim kertas HVS F4 ini lihat. Harga satunya kan tadi 40.000. Kenapa hasilnya 800.000? Kamu sudah tahu 20 rim dikali 40.000 hasilnya 800.000. Selanjutnya demikian sama sampai totalnya nanti 2.700.000. Nah, saya rasa ini kamu sudah juga paham. Kita lanjut ke contoh studi kasus 3 ya. Contoh studi kasus 3 di sini ada nota kontan atau bukti pengeluaran yang secara tunai. Di bukti transaksi ini ada pembelian alat kantor PT Cipta Rasa oleh bagian pemakai dana kas kecil sebagai berikut ya. Pada tanggal 6 Juni dia 20 kertas tadi, 800 ini nota kontannya ya. Ini sama seperti yang tadi, cuma ini bukti pengeluaran tunainya. Dibuatkan nota kontan. 20 kertas HVS 4 40.000 harganya. Jadinya harga persatuannya 800.000 jumlahnya ya. Yang 20 kertas HVS A4 35.000 dikali 20 rim dapatnya 700.000, karena 20 kali 35 kan 700.000. Selanjutnya sama sampai totalnya tadi 2.700.000 ya. 800 tambah 700 tambah 400 tambah 800 hasilnya 2.700.000. Oke, selanjutnya untuk bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Setelah nota kontan kita masuk ke bukti pengeluaran kas kecil ya, yang ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlah terima PPKK. Tadi PPKK apa? PPKK tadi adalah permintaan pengeluaran kas kecil.
Nah, ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlah diterima melalui PPKK adalah 2.700.000, kan memang benar. Kita kembali lagi kemari. Nah, PPKK tadi yang kita put adalah 2.700.000. Nah, sama kan 2.700.000. Nah, jumlah yang dikeluarkan adalah 2.700.000. Memang, lihat di nota kontannya. Jumlah yang dikeluarkan tadi sebesar 2.700.000, berarti sama. Sisa lebihnya tidak ada. Tidak ada kelebihan dana. Terus selebih itu tidak ada. Nah, untuk pembayarannya pembelian perlengkapan kantor, ya. Karena tadi kan keperluannya untuk pembelian perlengkapan kantor. Lalu di sini 20 rem kertas sama tadi harga satuannya 40.000, 800.000 sama seperti tadi ya. Dan jumlah akhirnya 2.700.000. Lanjut. Nah, untuk contoh studi kasus 4, untuk contoh studi kasus 4, ya, di sini ada surat permintaan pengisian dana kas kecil. Jadi ada permintaan pengisian dana kas kecil kembali, yaitu ditujukan kepada bagian keuangan. Jumlah BPKK-nya itu adalah 2.700.000. BPKK itu bukti pengeluaran kas kecil. 2.700.000, sisa kas kecilnya 7.300.000, jumlah permintaan pengisian kembali kas kecilnya 2.700.000, dan jumlah dana kas kecilnya 10 juta. Nah, Ibu akan menjelaskan dari mana dapatnya sisa kas kecil 7.300.000. Kamu bisa perhatikan jumlah dana kas kecil tadi yang dikeluarkan oleh PT Cipta Rasa adalah sebesar 10 juta. Ya, kita buka lagi. Nah, PT Cipta Rasa itu memiliki dana kas kecil sebesar 10 juta, ya kan, untuk pembentukan dana kas kecilnya. Nah, maka jumlah dana kas kecil ini 10 juta. Namun yang dikeluarkan untuk membiayai semuanya itu hanya diperlukan sekitar 2.700.000. Ya, bukti pengeluaran kas kecilnya itu hanya 2.700.000. Jadi 10 juta rupiah dikurangkan 2.700.000, hasil sisa kas kecilnya adalah 7.300.000. Sampai sini kamu paham? Oke. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa tanya langsung kepada saya ya. Jika masih ada yang tanyakan, kamu bisa tanyakan langsung kepada saya. Oke. Sampai sini kamu paham ya, saya harap. Nah, untuk masuk ke contoh soal berikutnya, ya, kamu bisa juga perhatikan soal yang ada di buku kamu. Kita bahas sama-sama. Ya, contoh studi kasus 5 ini namanya. Nah, nanti kamu bisa baca ini. Contoh studi kasus 5, saya akan menjelaskan beberapa hal, ya. Ini bisa kamu baca juga yang ada di halaman 12-13, dan kita baca dulu pertanyaannya. Jadi berdasarkan data tersebut, Anda diminta A, membuat dokumen pembentukan dana kas kecil, B, membuat dokumen pemakaian dana kas kecil, dan C, membuat dokumen pengisian kembali dana kas kecil. Ya. Di sini sama seperti tadi pengisiannya, sama caranya.